tanpa batas gitu. Jadi yang baru bergabung bisa tahu tuh kalau Kelasku adalah sebuah platform pembelajaran berbasis digital. Boleh dong yang baru bergabung di chat, siapa sih yang baru pertama kali tahu Kelasku? Boleh dituliskan di chatnya. Tahu Kelaskunya justru dari narasumber kita nih yang keren banget. Yang kita nanti langsung ketampar di kanan kiri nih kalau sudah bicara tentang narasumber yang satu ini. Oke, Mbak Valerie Octavin baru tahu ya Kelasku. Boleh nggak sharing, Mbak, sambil nunggu ke teman yang lain? Taunya dari mana nih Kelasku? Mbak Valerie baru tahu, ada lagi yang lain yang baru tahu Kelasku dari Pak Samuel. Dari Samuel ya, dari Samuel tempatnya Mbak Nita. Oke, dari Samuel ternyata baru ini ya tahu. Jadi nanti Mbak Valerie kalau mau tahu informasi banyak tentang materinya Mbak Nita, bisa langsung beli di Kelasku. Oke, ini lagi dari Pak Leo dari Jakarta, baru pertama kali bergabung di Kelasku dan informasinya dari Ibu Nita. Iya, jadi Ibu Nita nih bagus banget nih ngenalin ke kliennya, ke teman-teman kantornya gitu ya, jadi tahu. Jadi sebenarnya dari kemarin, mungkin dari cukup lama juga ini, bahwa Kelasku memberikan setiap malam Zoomina ya, dari jam 8 sampai jam 9 malam. Dan pastikan semuanya sahabat Kelasku tetap bergabung gitu ya. Kelasku akan launching di tanggal 10/10/2020. Nah, di sana nanti akan banyak Zoom-binarnya, kita melakukan Zoom-binar selama 24 jam nonstop begitu. Oke, kalaupun misalnya dari Pak Leo, Mbak Valerie mau jadi seperti Mbak Nita yang menjadi trainernya juga, silakan nanti hubungin Mbak Nita. Karena pastinya platform ini justru menginginkan semakin banyak trainer-trainer yang bisa membantu mengedukasi masyarakat kita, karena namanya eranya sekarang pandemi ya, pastinya semuanya belajar di rumah, semua ujungnya kok jadi semakin pinter ya, begitu. Oke, kita akan mulai jam 8 malam ya, jadi pastikan sahabat Kelasku mungkin dari Mbak Valerie atau Pak Leo silakan nanti bergabung di Kelasku, langsung aja join di bit.ly zoominarkelasku.co ya, nanti kita akan sharing-sharing. Dan silakan kalau misalnya pada saat paparan mau di capture silakan dan diposting di Instagramnya kelasku.co gitu. Oke, sambil menunggu yang lain, kalau ini tadi sudah ada yang baru gabung, boleh nggak kalau ada sahabat Kelasku justru yang sudah 3 kali ikut Kelasku, boleh dong di chat dituliskan saya sudah 3 kali atau mungkin lebih gitu, boleh dong ya dituliskan siapa aja ya kira-kira ya yang sudah lebih dari 3 kali ikut Kelasku. Kalau ini baru 2 orang yang baru tahu Kelasku, silakan ya. Saya udah lebih dari 3 kali. Oke, Mbak Dia boleh nggak? Saya mau tanya, yang menarik dari Kelasku apa sih Mbak Dia bisa sampai 3 kali? Terus ini Mbak Dia juga. Silakan dituliskan di chat aja. Kalau enggak, dituliskan di chat testimoninya. Aku 3 kali itu yang menarik apa dari Kelasku? Silakan. Dari Mbak Dia, dari Mbak Lydia. Silakan ya dituliskan, karena biar jadi evaluasi juga nih gitu, bahwa kita pastinya ingin selalu memberikan yang terbaik ya untuk sahabat Kelasku semuanya. Ya, nanti kita 5 menit lagi akan mulai acaranya. Jadi nanti silakan pada saat diskusi berlangsung, karena ini santai banget ya, kalau misalnya sahabat Kelasku mau bertanya, mau langsung raise hand, chat dan lain-lain, silakan gitu ya, karena juga proses ini kan bukan proses kita, ini proses sharing dari narasumber kita. Oke, di sini ada Mbak Natalina juga gitu ya, pasti di sini juga banyak juga. Boleh Mbak Lydia sama Mbak Dia? Pertama tertarik dari judulnya dulu menurut Mbak Lydia, tapi kemudian Zoom-nya juga menarik ya, jadi ketagihan. Mudah-mudahan seterusnya ya Mbak Lydia ya, karena banyak sekali narasumber yang belum yang belum ditampilkan oleh Kelasku gitu. Oke, nah kalau Mbak Dia gimana nih Mbak Dia? Udah 3 kali. Mas Lutfi tinggal di Sungai Lilir, Sumatera Selatan, sehari-hari mengajar di sekolah.
Senang banget ya Mas Lutfi ya dengan adanya Zoom Dinner, akhirnya kita makin terhubung nih. Sudah nggak ada jarak lagi. Mungkin dulu sebelum pandemi justru kita nggak saling kenal, tapi sejak ada pandemi justru persaudaraan jadi semakin banyak. Terus ini ada Mbak Mariam sudah lebih dari 3 kali ikut, tertarik karena ketemu banyak mentor kehidupan. Wow, keren-keren. Iya ya, pasti karena kita banyak belajar dari orang-orang yang memang sudah pengalaman di bidangnya masing-masing ya. Oke, mudah-mudahan nanti akan semakin banyak lagi sahabat kelasku yang bisa memberikan manfaat ya. Nggak cuma buat diri kita sendiri, tapi juga buat orang banyak gitu. Sebelum mulai acara, perkenalkan nama saya dengan Nia ya. Kebetulan di kelasku juga saya mengajar mungkin topik seputar karir. Jadi hari ini saya sebagai host dari pemateri guru kelasku. Ini sahabat saya, Mbak Nita gitu ya, akan memberikan materi terkait finance gitu. Jadi saya perkenalkan lagi bahwa kelasku adalah bawahi bolak-balik gitu ya. Saya garis bawahi bolak-balik, kelasku adalah edukasi virtual tanpa batas, sebuah platform pembelajaran berbasis digital. Jadi sahabat kelasku semuanya, silakan yang mau mengakses pelajaran sesuai dengan kebutuhan dengan mudah, dengan murah, tanpa batas waktu untuk semua usia. Pastinya dengan adanya kelasku dapat belajar di mana saja dan kapan saja gitu ya. Kali ini kita akan melakukan Zoominar yang tujuannya adalah berbagi untuk Indonesia pastinya. Khususnya menemani sahabat semua belajar sambil bekerja dari rumah gitu ya. Di sini pasti banyak juga sahabat kelasku yang tetap masih work from home ya karena kondisi gitu. Nah, baiklah untuk mempersingkat waktu, sahabat kelasku, saya akan putarkan dulu video seputar kelasku. Selamat menyimak. Ya, itulah informasi seputar kelasku gitu ya. Boleh sahabat kelasku untuk dibuka videonya dulu sebelum kita buka video kayaknya narasumbernya malah justru nggak mau tampil nih gitu. Yuk kita buka dulu Mbak Lydia, Pak Purwanto, Mbak Valerie, Ibu Dia. Kita buka dulu videonya. Pastikan kalau videonya dibuka jadi benar-benar narasumbernya nih dalam tanda kutip yang saya bilang tadi. Nggak bicaranya depan tembok gitu ya. Boleh yuk kita itu dulu dibuka videonya. Nah, ini kebetulan sudah pada buka videonya semua. Kita sambut bersama-sama dengan Mbak Nita. Halo Mbak Nita. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat semuanya. Selamat malam Mbak Nita. Mbak Nita, sebelum acara dimulai, kita berdoa dulu yuk Mbak Nita. Kita berdoa semoga acara hari ini berjalan lancar dan pastikan juga materinya Mbak Nita nggak cuma bermanfaat untuk hari ini aja nih Mbak Dita, tapi sepanjang masa, begitu ya. Amin. Yuk sahabat kelasku, kita berdoa dulu sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Nah, seperti biasa sebelum memulai acara ada salah satu rules ya, bukan ada beberapa rules sebenarnya dari kelasku. Nanti saya minta bantuan sahabat saya juga untuk menampilkan slide-nya. Peraturan dari kelasku. Jadi pastikan sahabat kelasku saat ini sudah pakai nama masing-masing ya. Jadi biar kita saling kenal gitu. Dan sahabat kelasku yang belum bergabung di kelasku bisa langsung di Zoominar kelasku ya, ada di chat-nya. Terus kalau ada yang mau bertanya, tinggal nanti langsung raise hand aja. Ini oke, screen-nya sudah di ID nama peserta. Jadi kalau ada yang seperti yang saya tadi bilang ya, kalau ada yang mau bertanya tinggal mute dan unmute sendiri. Pastikan kalau sekarang tuh istilahnya tuh udah pandemi, eranya kita generasi rebahan, ya. Jadi pastikan kita dalam kondisi rebahan tapi duduk manis mendengarkan materinya Mbak Nita gitu. Jadi kalau sahabat kelasku juga mau bertanya, pokoknya kita benar-benar di sini dibuat sesantai mungkin aja karena Mbak Nita dalam kondisi sharing ya Mbak Nita ya. Jadi lebih asik. Oke. Dan selanjutnya sahabat kelasku pastikan nanti mengikuti acara kita sampai selesai sekitar jam 9 malam dan harusnya lebih seru lagi kalau ada interaktif. Ada lagi slide berikutnya. Yes, jadi sahabat kelasku silakan nanti pada saat acara mau mengcapture atau hal-hal yang menarik dari materinya Mbak Nita gitu ya, silakan diposting di IG masing-masing, di Instagram masing-masing dan tambahkan hashtag belajar bersama kelasku dengan tag IG-nya adalah kelasku.co. Pastikan bahwa postingan yang terbaik itu akan diumumkan di acara launching kelasku di tanggal berapa? Kayaknya Mbak Lydia udah hafal nih ya. Atau Mas Andi nih udah hafal nih tanggal 10/10/2020 gitu. Sebentar lagi nih, nggak terasa 5 hari lagi. Oke, demikian peraturan ya, sebenarnya nggak peraturan, share informasi terkait kelasku. Tanpa berlama-lama, kita langsung kasih ininya, jempolnya untuk Mbak Dita. Silakan Mbak Dita. Terima kasih Mbak Mia. Oke, sahabat semua. Jumpa kembali dengan saya untuk yang udah pernah dan salam kenal juga untuk yang baru kenalan ya. Jadi malam ini kita belajar bersama, jadi saya juga pasti akan banyak belajar dari teman-teman semua, makanya saya berharap teman-teman mau sharing, mau berbagi juga di event kita yang pendek ini. Izin saya screen share ya. Ya, sudah diterima ya screen share-nya ya Mbak Mia ya? Sudah Mbak Nita, sudah. Ya oke. Oh, ini dulu. Stop title. Subtitle setting. Oh iya. Oh ini dia. Udah nggak ada. Oke. Nah, tak kenal maka tak sayang. Saya mau sampaikan bahwa sejak awal karir lulus dari kampus, saya memang sudah mengawali karir di dunia industri keuangan. Waktu itu saya setelah lulus tuh daftar di Bank Bali ya, sebelum menjadi Bank Permata itu sebagai ODP 1 tahun. Terus lanjut jadi wakil kepala cabang, lanjut jadi kepala cabang, sampai selama 12 tahun, itu sampai 2008, nggak kurang dari 10 cabang yang pernah saya pimpin. Nah, perbankan itu kan industri jasa, industri servis, melayani. Nah, jadi ketika saya menjadi pelayan keuangan bagi para nasabah besar saya, itu justru saya nikmat banget, bahagia banget, maksudnya banyak belajar banget dari mereka, dari kearifan mereka di dalam mengelola keuangan mereka. Dan ada pola-pola yang saya dapatkan gitu ya dari mereka, yang ternyata juga buku-buku yang banyak orang keluarkan. Seperti Michael Hall, itu dia ada di dalam bukunya Inside Out Wealth, yang saya banyak melihat persamaan-persamaan dari perilaku yang para nasabah-nasabah besar itu yang
yang saya banyak belajar dari mereka. Nah, di sini saya akan sharing apa yang menjadi bagian yang mereka lakukan, karena itu polanya sama gitu ya, yang mereka lakukan, yang perlu dilakukan, sehingga itu yang menuntun mereka menjadi wealthy, menjadi financial freedom, dan bisa lasting gitu. Wealthy, dan wealthy-nya di sini tuh kita nanti sama-sama bahas gitu ya. Yang pasti wealthy itu bukan kaya, karena kaya itu rich. Wealthy itu kekayaan atau sejahtera. Mengetahui saya dengan apa yang menjadi pola para nasabah-nasabah saya itu, memahami itu adalah wealthy-nya saya. Buat saya itu adalah wealthy-nya saya. Nah, jadi kita sama-sama belajar bagaimana sih untuk bisa mencapai financial freedom itu. Memahami dan bertanggung jawab terhadap pengetahuan yang saya miliki dari pengalaman sebagai praktisi tidak kurang dari 25 tahun membuat saya mengambil peran untuk dapat berkontribusi kepada masyarakat Indonesia sebanyak-banyaknya agar banyak masyarakat kita bisa memahami mengelola uang. Ketika akhirnya bisa mampu mengelola uang, keluarganya menjadi sejahtera, dan itu otomatis akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Karena saya berharap di dalam 20 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan, saya beserta anak dan cucu saya bisa dapat menikmati Indonesia yang maju, Indonesia yang hebat, bersama-sama kita semua, karena setidaknya masyarakat kita cerdas keuangan, cerdas dalam mengelola uang, dan sejahtera dalam kehidupannya. Amin. Itu yang menjadi semangat saya sore hari ini, malam hari ini tuh senang banget bersama-sama dengan teman-teman semua di sini. Nah, sebelum masuk ke agenda kita, saya pengen tahu dong teman-teman, Mbak Mia nanti boleh dibantu ya dilihat di chatnya. Saya pengen teman-teman bisa sharing apa yang menjadi pentingnya buat teman-teman melakukan perencanaan keuangan. Alasannya apa? Atau pernah punya problem apa sehingga perlu melakukan perencanaan keuangan? Boleh sharing ya? Boleh, Ya. silakan sahabat kelasku, tolong dong kita chat ya, Boleh kita sharing. Chat, boleh open mic kali ya. Terkait keuangan punya apa masalahnya, terus alasannya apa gitu ya, terus mungkin problemnya seperti yang tadi Mbak Nita bilang, boleh di chat. Silakan. Sering kalah cash flow tuh Mbak Nita, sering kalah cash flow dari Mbak Lydia. Kalah atau salah, mungkin salah ya maksudnya. Terus Mbak Mariam boros. Oke, jadi terkait keuangannya apa, alasan problemnya. Ada lagi yang lain, silakan dituliskan di chatnya. Kayaknya kalau boros itu udah biasa ya. Udah sering. Terus persiapan pensiun dari Pak Purwanto, Pak Rian isi dompet, kantong terus bolong. Nah, itu problem juga tuh. Inflasi dari Pak Ishar. Oke, baik. Siapa lagi? Silakan dituliskan di chatnya. Punya anak 3, kudu pinter atur cash flow dari Mbak Valerie Octavia. Apalagi sekarang eranya pandemi ini semuanya eranya bokeh berjamaah ya. Bad mute dari Mbak Natalina. Oke, silakan siapa lagi? Yang mau berbagi dituliskan di chatnya. Jadi ada banyak tuh Mbak Anita, ada mute, ada isi dompet plus kantong terus bolong. Terus Pak Antonius Surya mendistribusikan harta secara bijak. Oke, terima kasih Pak Antonius. Oke, ada lagi yang lain? Silakan dituliskan di chatnya. Apa sih alasannya terkait financial? Apa problemnya juga gitu ya? Oke, Pak Andi Setiawan, bingung antara uang pribadi, uang operasional, dan modal. Mohon solusi. Oke. Jadi semuanya digabungin nih ya uangnya ya. Tadi udah ya Mbak Nita ya, terus ada persiapan pensiun juga nih Mbak Nita. Ya. Ada inflasi keuangan, terus boros, terus sering cash flow, sering salah cash flow gitu. Bismillah pingin bisa wakaf harta. Amin Pak Ishar, semoga dimudahkan ya Pak Ishar. Oke, silakan Mbak Nita. Nanti saya bacain lagi dengan pendapat dari yang lain. Ya. Jadi tadi ada yang boros, itu adalah impact-nya, impact dari knowledge atau attitude gitu ya, attitude behavior-nya gitu. Tapi itu impact-nya. Terus salah cash flow, ya itu juga inflasi itu dampak.
atur dana pendidikan anak. Nah, ini alasan memerlukan perencanaan keuangan nih adalah benar-benar how to do-nya, betul ya, maksudnya ini yang alasan-alasan kenapa kita perlu perencanaan keuangan. Karena di sini kebetulan nggak ada nih yang bilang pengen kaya. Kaya itu hasil, nggak boros itu hasil. Financial freedom itu adalah hasilnya. Tapi apa doing-nya itu tadi merencanakan itu doing-nya, dan yang paling utama ternyata being ya. Di sini nggak ada yang ngebahas being. Ada apa nggak ya tadi ya? Nah ini saya lanjutkan ya teman-teman. Ini dia. Jadi Michael Hall itu adalah neurosemantik NLP ya. Beliau itu kan yang pelajaran tentang cara kerja otak gitu. Beliau dalam bukunya Inside Out Well mengatakan bahwa 70% dalam melakukan create wealth, dalam menciptakan kekayaan, dalam mencapai financial freedom, itu dipengaruhi oleh faktor psikologi. Dipengaruhi oleh faktor psikologi itu adalah 7%. 30%-nya adalah strateginya. Jadi being yaitu 70%, 30% itu baru doing-nya atau strateginya. Maka baru kita akan having, mendapatkan hasil. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh bahwa ketika kita mau atau ketika kita ingin menjadi seseorang yang bebas keuangan, itu kita perlu memiliki mental atau psikologi kita bahwa kita secara being itu siap. Secara being itu kita memang menyediakan diri kita atau melayakkan diri kita untuk menjadi kaya. Karena banyak orang yang secara psikologi ternyata mindset yang salah gitu. Jadi ternyata mindset ini adalah yang paling utama di dalam membangun kekayaan itu sendiri. Nah, untuk ketika kita sudah memiliki mindset yang tepat, lalu kita melakukannya, maka having atau result itu akan datang atau akan kita dapatkan. Dan yang namanya kekayaan itu bukan tentang uang, bukan hanya uang. Uang hanyalah parameternya. Uang itu tetap hanyalah sebagai alat tukar parameter kekayaan. Tapi kekayaan itu sendiri balik deh, teman-teman ngomong, bertanya pada diri sendiri. Apa sih arti kekayaan buat kamu? Mostly jawabannya tidak punya rasa takut dalam melakukan pembelian atau pengeluaran apapun. Sebetulnya rasa takutnya ya yang utama kan gitu. Itu adanya di psikologinya. Terus melakukan tahapan perencanaan keuangan yang nanti kita bicarakan di depan itu adalah doing-nya. Sebetulnya memang besarnya 30%, tetapi kalau misalnya kita nggak punya, kalau kita cuma yakin aja atau kita ngebangun punya secara psikologi kita siapin tapi kita nggak doing ya nggak bisa juga ada hasilnya gitu kan. Tapi keselarasan antara mindset yang baik tentang wealthy dan kita melakukan sesuai dengan apa yang menjadi pengetahuan atau skill set-nya perencanaan keuangan. Nah, itu yang akan membuat yang namanya kekayaan itu atau financial freedom itu bisa kita dapatkan. Sebelum mencapai 5 langkah yang akan kita pelajari bersama, saya mau menyampaikan prinsipnya terlebih dahulu. Prinsip perencanaan keuangan adalah mengelola keuangan adalah bagian dari mengelola kehidupan. Maksudnya, orang yang mengelola keuangannya dengan baik, maka hidupnya akan baik. Orang yang tidak mengelola kehidupannya dengan baik, keuangannya pun tidak baik. Artinya, untuk memiliki kehidupan yang baik, mencapai financial freedom sesuai yang kita inginkan, kita perlu mengelola keuangan kita. Ada tanggung jawab kita di situ, ada pilihan kita untuk kita memiliki kehidupan yang baik.
mencapai financial freedom, kita perlu mengelola keuangan kita. Faktanya, selama manusia hidup masih menggunakan uang, maka financial planning atau perencanaan keuangan akan selalu penting dalam hidup kita. Masalah akan timbul ketika kemampuan finansial kita yang terbatas itu tidak bergerak searah dengan keinginan atau kebutuhan hidup kita. Ya kan? Kalau kita yang namanya, karena kita manusia yang memang fitrahnya punya banyak keinginan, punya banyak, pasti keuangan seringnya lah gitu ya, kita punya uang segini, pasti kebutuhan kita lebih besar. Digedein uang kita gede juga gitu. Terjadi pada semuanya. Tapi mindset kebercukupan, mindset kebersyukuran terhadap keuangan itu secara psikologi kita itu yang akan membuat kita benar-benar bahagia. Karena banyak juga orang mengatakan wealth itu bahagia, wealth itu merasa aman, wealth itu tidak ketakutan di dalam melakukan pengeluaran gitu. Nah, untuk kita dapat melakukan perencanaan keuangan kita dengan baik agar segala kebutuhan kita bisa terlaksana, itulah buah dari kita melakukan perencanaan keuangan. Dengan kita melakukan perencanaan keuangan yang baik, kita dapat mencapai tujuan-tujuan keuangan kita yang membutuhkan uang untuk mencapainya. Kita dapat memiliki tabungan, kita bisa bebas dari hutang konsumtif, dan memiliki aset produktif. Siapa yang mau banget? Ilmunya sih segini ya, bisa disampaikan sekarang sependek ini ataupun gratis banyak lah ya, di mana-mana teman-teman bisa cari. Nggak ada yang rocket science mengenai mengelola keuangan. Yang menjadi challenge adalah disiplin melakukannya, itu dia. Nah, makanya disiplin melakukannya itu ada di 70% psikologi tadi. Mbak Nita, ini ada pertanyaan. Ya. Silakan. Katanya kalau nggak ada uangnya gimana ngelolanya gitu. Oh, nah itu bagus loh. Kalau kita nggak ada uangnya, bagaimana ngelolanya? Tuh, 70%. Ternyata untuk menjadi kaya itu, faktor penentu 70% itu ada di psikologi. Buat dulu keyakinan bahwa saya layak kaya. Karena ketika kita merasakan secara psikologis kalau saya menjadi kaya itu adalah, tapi ada dalam firman Tuhan ya, saya rasa juga ada di semua kitab, yang mengatakan bahwa Tuhan tuh tidak akan merubah nasib seseorang kecuali dia berusaha. Tuhan bilang kamu boleh meminta, kamu memang punya hak untuk kaya, tapi kamu tidak akan berubah menjadi kaya kalau kamu tidak berusaha gitu. Nah di sini nih Mbak Nia, jadi memang perlu berusaha. Berusahanya kayak apa? Itu kalau yang namanya kita udah merasa diri kita berdaya, wealth itu adalah meningkatkan value-nya kita. Ketika kita bisa melihat value kita action, itu udah jadi duit. Apa aja. Yeah. Nah, nanti untuk menjadi duitnya tuh Mbak Nia tuh jago banget. Dia punya knowledge-nya gitu ya. Ketika udah punya uangnya baru dikelolain di saya gitu. Saya dibantu. Tapi bagaimana melihat peluang-peluang seperti apa yang bisa dilakukan, itu juga banyak pemateri di kelasku yang bisa menjadi share, yang memberikan sharing untuk itu. Gitu kan ya Mbak Mia ya? Iya, aku Mbak Nita ini lebih fokus bagaimana cara mengelolanya gitu ya. Tapi kembali lagi kalau tadi Ibu Roisa bilang nggak ada uangnya, itu akhirnya terkait dengan psikologi tadi gitu ya. Mungkin kalau Mbak Roisa bilang nggak bicara tidak ada uangnya, belum ada, kayaknya kalau belum ada akhirnya kita tergerak untuk berusaha ya. Jadi di sini sebenarnya startnya adalah bukan masalah tidak atau belum ada gitu ya, tapi pastikan bismillahnya kita semua berusaha, dan pada saat uangnya sudah ada, biasanya juga akhirnya suka rancu tuh Mbak Nita antara kebutuhan dan keinginan. Gitu kan. Nah, di sini oke, ada tanggapan lagi nih, berikhtiar dengan maksimal, kelola apa yang didapat. Iya, Mbak Roisa seperti itu. Dan pastinya kalau sudah kelola apa yang didapat, akhirnya kita Mbak Nita ya. Ya, silakan diteruskan Mbak Nita. Nah, aku kasih contoh secara realnya biar dapat jadi gambaran buat Bu Roisa ya. Nah, itu jadi waktu itu ada klien yang dia minus, kondisi keuangannya minus. Jadi dia punya pendapatan dibandingkan dengan hutang dan biaya hidupnya lebih besar hutang dan biaya hidupnya. Akhirnya dia diskusi sama saya untuk gimana nih ngeberesinnya.
saya kan kebetulan untuk bidang saya adalah sebagai mutual fund coach, yang artinya mengajak orang untuk berinvestasi yang sehat dulu, udah sehat lah gitu ya. Karena tidak disuggestkan berinvestasi kalau masalah keuangannya belum rapi, belum beres. Investasi itu adalah next step setelah beres, tidak ada hutang, alokasi asetnya sudah benar, ini adalah berinvestasi. Saya bilang beresin dulu hutangnya. Ayo kita lihat hutangnya, bedahin dulu. Hutangnya dibedah, dilihat mana yang bunganya paling tinggi. Karena pada saat itu dia tagihan bulanannya itu yang mampu dibayar itu hanyalah bunganya aja. Bunganya aja per bulan itu yang dia bayar tuh atas tagihan tuh sebetulnya yang mampu dilakukan adalah bunganya. Nah, yang dilakukan adalah merestrukturisasi hutang dengan cara yang memberikan hutangan dengan bunga lebih rendah, dapat uang, dia tuh hutangnya besar itu. Jadi dia udah nggak tergerogoti lagi kan. Nah, setelah itu menurunkan, maksudnya nggak sampai susah banget sih, tapi artinya menjaga gaya hidup lah, menjaga gaya hidupnya dia untuk tidak mana hal yang perlu saja. Dan menariknya, ketika dia bilang gini, oh saya mau berinvestasi, saya butuh berinvestasi untuk biaya atau tujuan keuangan pendidikan anak-anak saya. Tapi hutang mesti diberesin. Saat itu di atas kertas itu dia membutuhkan 3 tahun dengan kemampuan yang ada, dengan gaji yang dia punya, untuk bisa melunasi hutangnya itu. Cuman luar biasa itu tadi ya, karena dia berdaya kaya, bahwa saya membuasi diri dia untuk saya tuh punya banyak kemampuan, kekuatan, pokoknya berupaya. Dia waktu itu bukan pandemi ya, belum pandemi. Dia melakukan jualan minuman di itu Car Free Day Sudirman. Pertama cuma box aja, Pocari Sweat, teh botol segala macam gitu dilakukan, juga cuma dari jam 6 sampai jam setengah 12 gitu ya, udah habis itu jam 6 juga lebih siangan dikit deh gitu. Itu membuat hutangnya dia bisa lunas 1,5 tahun aja beres. Itu loh contohnya loh. Saya aja sampai 1,5 tahun beres hutangnya, karena itu tadi punya keyakinan, kemauan yang dimulai oleh rasa berdaya gitu ya. Nah, terus tadi ada lagi nggak ada ya? Jadi kita bisa lanjut untuk masuk langkahnya, di mana kita udah pahami prinsipnya mengelola kehidupan, mengelola keuangan adalah bagian daripada mengelola kehidupan. Mau kehidupan kita baik, maka kita perlu mau untuk mengelola keuangan kita. Caranya gimana? Pelajari step-stepnya. Yang paling utama adalah menjalankan secara disiplin. Karena kanon ilmu perencanaan keuangan itu nggak ada yang rocket science, nggak ada yang heboh, nggak ada yang ajaib. Gimana? Mungkin nanti dibantu sama host untuk ini semua di-build. Mungkin Mbak Anita, aku mau mengomentari ya, mengelola keuangan adalah bagian dari mengelola kehidupan. Karena baru-baru ini kan ada yang viral nih Mbak Anita, yang salah satu profesional di PHK dengan gaji 80 juta terus jadi galau. Mbak Anita tahu nggak berita viral itu? Ada gaji 80 juta ya. Kita galau gitu, kita 80.000 aja gitu juga galau kalau nggak ada uangnya gitu ya. Karena ternyata 80 jutanya dia per bulan justru lebih banyak membayar hutangnya gitu. Jadi di sini terkait dengan mengelola kehidupan gitu ya Mbak Anita ya. Iya, betul. Jadi nggak menjamin uang banyak juga dia akhirnya juga justru bisa jadi malah lebih banyak hutangnya daripada investasinya, begitu ya Mbak Anita. Betul sekali. Ya. Jadi itu udah nangkep ya. Kalau misalnya memang mau kehidupan kita lebih baik, memang kita perlu mengelola keuangan kita dengan baik, dengan cara menjalankan jadi step-step atau langkah-langkah di dalam perencanaan keuangan. Oke, kita masuk ke dalam langkahnya. Langkah yang pertama, setting mindset. Mindset seperti apa? Mindset wealth mindset. Jadi dalam pengalaman saya dari para nasabah-nasabah saya itu, mereka dengan polanya itu memiliki yang ditanam adalah wealth mindset, yaitu mindset yang berdaya untuk menjadi kaya. Bahwa kita tuh sebelum kaya kita udah merasa kaya, gimana kita nggak kaya? Kita punya mata, ada kan? Pernah dong pasti denger yang coba kamu hargai diri kamu berapa, 2 mata berapa, 2 miliar, 2 telinga berapa, 4 miliar, otak berapa, jantung berapa. Nah, gimana nggak kita kaya? Nah, ini
mindset kita budaya kita kaya itu harus kita tanamkan. Nggak ada yang bisa mengizinkan mengatakan bahwa kita nggak ada berdaya terhadap diri kita kecuali kita mengizinkan. Jadi kita bisa mengatakan bahwa ya keberdayaan saya adalah saya memiliki apapun yang menjadi kelebihan teman-teman memang perlu dicari, perlu disenangi, dilatih dan disenangi untuk itu akhirnya bisa menjadi keuangan buat teman sekalian gitu. Jadi mindset wealth mindset yang paling mudah adalah memulainya nih. Ini kita bisa bicarakan sama-sama ya. Boleh teman-teman mengucapkannya bersama-sama. Boleh di dalam hati, boleh disampaikan juga. Mindset yang mudah itu adalah mengucapkan gini, rezeki itu mudah, rezeki itu ada di mana-mana. Boleh nggak Mbak Nita kita bicara sama-sama dengan sahabat kelasku semuanya? Yuk kita bicara sama-sama. Boleh Mbak Nita yang kasih instruksi, terus kita mengikuti Mbak Nita, silakan. Ya, yuk ya. Rezeki itu mudah. Rezeki itu mudah. Rezeki itu ada di mana? Rezeki itu ada di mana-mana. Rezeki saya mudah dan berlimpah. Rezeki saya mudah dan berlimpah. Amin. Itu udah kita kunci sebagai setting wealth ya. Wealth itu kesejahteraan itu akan kita miliki atau datang pada kita. Amin. Nah, itu dia yang penting ya, teman-teman. Nggak susah kan? Wealth mindset. Sambil dalam perjalanannya itu kita menghilangkan mindset yang nggak perlu. Mindset yang nggak perlu. Itu juga banyak sekali modul-modulnya di kelasku. Asik kan kelasku kan? Untuk kadang-kadang kan kita bisa aja punya mindset yang keliru gitu, kayak itu di keluarga saya dulu ada orang yang masa keluarga saya tuh sampai rebutan warisan, akhirnya jadi hubungan rusak segala macam. Yang disalahin adalah uang gitu. Yang disalahin adalah kekayaan. Nggak mau jadi orang kaya karena jadi orang kaya tuh jadinya nanti itu kayak orang itu tuh sombong akhirnya gini. Nah, itu adalah mindset yang nggak perlu, karena wealthy, sejahtera itu nggak masalah uang, itu masalah kita berdaya, dan berdaya itu bagian daripada rezeki itu ada di mana-mana, dan rezeki itu mudah untuk kita. Semuanya sudah disediakan, tinggal bagaimana kita bisa mengambil opportunity itu, gitu. Ya. Berikutnya, setelah kita langkah pertama adalah kita memiliki mindset yang baik, yang kedua adalah kita melakukan financial check up. Jadi check up-nya nggak cuma pandemi aja ya Mbak Nita ya. Jadi kita perlu melakukan financial check up ya, pakai stetoskop ke keuangannya kita. Walaupun teman-teman melakukan cuma 1 kali seumur hidup atau sekali gitu, nggak apa-apa, tapi at least lakukanlah. Saya juga nggak selalu sering-sering ya, maksudnya untuk check up itu, karena check up itu menunjukkan bagaimana sih kondisi keuangan kita tuh sebetulnya, negatif atau positif. Jangan-jangan kita kayak tuh tadi yang cerita viral gaji 80 juta di PHK, bulan. Karena kayaknya cuma merasa kaya, nggak kaya beneran. Kayaknya karena banyak utangnya gitu ya Mbak Mia ya tadi ceritanya ya. Betul. Dia banyak utangnya gitu kan, 80 juta terus 40 juta buat bayar rumah, 20 juta buat cicilan mobil, lalalala gitu, kehidupan untuk diturunin susah. Ya udah, akhirnya bukan kaya beneran tapi kayaknya kaya gitu. Seperti orang kaya aja gitu. Jangan, kita udah belajar perencanaan keuangan, memang jadikanlah kita benar-benar kaya sesungguhnya. Ini bisa dilakukan dengan cara mudahnya nih teman-teman. Cara mudahnya melakukan financial check itu untuk kita mau tahu kita punya pengeluaran lebih gede nggak sih dari pemasukan itu. Kita punya pengeluaran lebih gede nggak sih dari pemasukan? Harta saya tuh lebih banyak nggak sih dari beban saya? Untuk tahu, memang kita mesti lihat, dan lihat itu perlu dicatat. Nggak bisa ada yang bilang males catat, nggak suka. Memang perlu dicatat. Itu di pelajaran atau itu yang dilakukan oleh orang-orang yang sukses secara keuangan. Itu nasabah saya bisa sengaja datang, Nita datang ya ke rumah saya ya, tolong antarkan catat
catatan rekening korannya saya. Coba kamu lihat kemarin saya transfer kemana aja, apa besar gitu. Itu karena mereka melakukan review. Memang mereka melakukan pemantauan terhadap catatan keuangan yang ada. Cara mudahnya untuk melakukan financial check up adalah mencatat semua pemasukan dan pengeluaranmu dalam sebulan atau per periode atas dana yang kamu dapatkan. Maksudnya gini, kan ada ya para profesional kan di sini kan nggak semuanya karyawan yang digaji terima uang bulanan. Kalau misalnya teman-teman sebagai profesional terima uangnya bisa berkali-kali atau per project dapat sekarang 3 bulan udah dibayar terus 3 bulan nggak dibayar lagi karena ini proyeknya untuk setahun, untuk 3 bulan atau untuk 6 bulan. Nah, maksudnya pencatatan ini adalah ketika saya menerima uang sampai uang ini habis itu atau saya sampai saya mendapatkan keuangan kembali itu mesti dilihat oh negatif. Itu yang perlu teman-teman review bagus-bagus bisa di slice per bulan. Jadi bisa dilihat secara rata-rata pengeluaran saya per bulan seperti apa. Jadi dengan melakukan financial check up ini menstimulus, memotivasi kita untuk menentukan pilihan atau action kita selanjutnya. Oh, kita udah tahu nih. Ternyata pengeluarannya lebih besar daripada kita punya pemasukan. Artinya gini, secara rata-rata uang masuk 10 perak. Keluarnya tanpa kita sadari 10,5. Bulan depannya uang masuk 10 perak, keluar 8. Tapi bulan berikutnya keluarnya 11. Gitu. Nah ini karena nggak dicatat, yang ketempel cuman, ntar kan masuk lagi uangnya, ntar kan ada lagi. Kalau project, itu project itu udah saya follow up-nya masuk nih, jadi saya sekarang boleh dong keluar-keluar. Nah ini, dengan melakukan pencatatan ini akan menstimulasi karena kita akan lihat ternyata pemasukan saya karena pandemi pemasukannya tetap nih tapi karena pandemi pengeluaran saya berkurang karena nggak ada ongkos, nggak ada makan siang di luar, nggak ada ini untuk yang karyawan-karyawan ya, nggak ada ini cuman palingan ini aja makan juga di rumah murah banget udah disediain masak sendiri gitu ya. Jadi ternyata dia bisa lihat karena catatan ini banyak spare yang ditabung. Kalau nggak ditabung habis begitu aja juga, gitu loh. Itu yang diperlukan. Financial check-up adalah membuat teman-teman melihat apakah positif cash flow itu keuangan kita ya, keluar masuknya uang. Apakah kita positif net worth-nya, kekayaannya, jadi hutang-hutang dikurangi aset kita itu masih positif dengan ditambah kas kita. Nah, itu yang perlu teman-teman, itulah result yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman melakukan financial check-up. Ketika teman-teman melakukan financial check-up, itu akan menstimulus kebutuhannya teman-teman adalah ketika akhirnya punya tujuan atau keinginan yang membutuhkan uang untuk mencapainya, meningkatkan pendapatan atau mengeluarkan pengeluaran atau menjaga aja stabilitas pengeluaran yang saat ini ada ya udah gitu. Kalau stabil pengeluaran yang ada sekarang, maka ketika ada peningkatan harusnya lebih dan itu menjadi porsi yang bisa untuk ditabung. Seperti itu. Oke, Mbak Nita ada pertanyaan, boleh saya bacain ya. Jadi ada pertanyaan lagi dari Mbak Roisa, harus dicatat dengan detail kah? Itu sama. Terus yang kedua nih Mbak Nita, biar sekalian gitu jawabnya dari Mas Andi Setiawan, untuk makan, apakah perlu dicatat berapa persen pengeluaran untuk konsumsi? Mohon dikoreksi. Jadi terkait pencatatan nih. Ya, ini nanti ada di porsi budgeting ya, ada di porsi budgeting. Tapi saya jawab aja nggak apa-apa di sini. Tadi yang terakhir, apakah untuk porsi konsumsi perlu dicatat gitu ya? Sebetulnya dicatat awal akan lebih baik kalau misalnya ketahuan nih, misalnya Senin aku di sini, Selasa segini gitu misalnya gitu ya. Saya nggak tahu kan ini kebiasaan, kalau saya sendiri kebiasaan kalau makan itu udah mingguan buat belanja rumah gitu, ada yang bulanan untuk porsi belanja bulanan, ada yang mingguan yang sifatnya ya kalau misalnya anak-anak pengen jajan, beli coklat, beli es krim segala macam itu udah diporsikan, juga dibudgetkan ke GoFood. Jadi akhirnya agak relatif tetap
agak relatif tetap lah ya, kalau karena biasanya kita akan habisin juga gitu di akhir bulan. Itu maksudnya kalau konsumsi. Contohnya ya, jadi dibudgetkan apa? Setelah dicatat kan kita jadi tahu nih, oh saya tuh punya kebiasaan ini adalah pengen makan di luar seminggu sekali, suka belanja di Indomaret, suka apa gitu makan atau beli di warteg atau di restoran Padang atau apa. Nah kebiasaan itu sama teman-teman di capture lalu dibudgetkan. Kan kalau misalnya kita nggak bakal bisa budget kalau kita nggak pernah lihat berapa pengeluarannya kayak gitu ya Mas. Yang gimana Mbak itu? Yang pertanyaannya harus dicatatkah dengan detail? Itu dia. Dicatat dengan detail. Mungkin pertamanya untuk teman-teman tahu polanya perlu. Karena itu mencatat kayak gitu agak apa ya, behavior itu tuh ada orang suka, ada yang nggak suka. Saya termasuk yang senang, suami saya nggak suka. Banyak juga teman-teman saya nggak suka. Sehingga akhirnya dia menggunakan aplikasi. Yang utama dari mencatat itu adalah tadi ya, tahu apakah uang saya berlebih. Orang yang mau simple dia cukup aja ngelihat saldo banknya. Yang dia lakukan adalah ini adalah bank untuk uang saya terima, ini adalah bank untuk saya melakukan pengeluaran, untuk saya pakai untuk belanja-belanja, ini adalah bank untuk saya nyimpen uang, kayak gitu. Nah itu kan dilihat aja tiap bulan, sebetulnya naik nggak saldo yang ada untuk nyimpannya. Seberapa tuh seringnya ketariknya tuh, kalau cuman saya punya saldo nih di tabungan 10 juta. Padahal gaji udah naik. Masih aja berpuluh-puluh tahun 10 juta. Ada yang 100 juta. Masih aja berpuluh-puluh tahun 100 juta. Nah itu namanya nggak wealthy-nya nggak bertambah. Gitu. Karena harusnya nih yang si 100 juta naik di 120 juta, naik 130 juta, naik 140 juta. Jadi misalnya DP rumah, bangun lagi gitu. Jadi dan itu akhirnya apa? Di financial check up kelihatan kalau memang ada penambahan. Gitu. Oke. Cukup ya. Semoga menjawab ya Mbak Roisa sama Mas Andi. Kalau belum menjawab nanti bisa langsung diskusi langsung. Silakan dilanjutkan Mbak Nita. Ya. Jadi ketika kita sudah menanamkan wealth mindset, baik Anda yang karyawan maupun pengusaha maupun profesional, Anda akan fokus untuk meningkatkan value keuangan Anda. Dengan meningkatnya value Anda, berita baiknya kekayaan akan meningkat. Dan yang namanya meningkatkan value kita, belajar di kelasku nih, kita bareng-bareng, itu juga bagian daripada activity kita dalam mengupayakan kita menaikkan value-nya kita. Karena kita kan menambah pengetahuan ya. Sampai tanggal 10 ya, Mbak Mia ya, kita bisa terus meningkatkan pengetahuannya kita. Betul, kita tanggal 10/10/2020. Keren ya. Ini langkah ketiga, tentukan tujuan keuangan Anda. Udah positif, udah kita lihat financial check up kita bahwa secara keuangan kita positif. Kalau secara keuangan kita negatif, maka kita perlu melakukan perbaikan dalam pengeluarannya kita. Kalau kita udah pasti, udah yakin bahwa positif, punya potensi untuk positif, nih, supaya tuh uang nggak habis-habis, maka teman-teman memang perlu melakukan atau memiliki yang namanya tujuan keuangan. Punya tujuan keuangan inilah yang akan membuat alasan teman-teman mau mengalokasikan uangnya teman-teman lanjut kepada investasi. Tujuan keuangan ini, dengan punya tujuan keuangan, maka kita akan punya atau peta untuk mencapainya. Ini tujuan keuangan ini aja menjadi peta untuk kita mencapai tujuan-tujuan yang membutuhkan uang itu tadi ya. Contoh nih, misalnya saya punya tujuan keuangan menyiapkan dana pendidikan anak. Menyiapkan tujuan keuangan itu nggak bisa cuma menyiapkan dana pendidikan anak. Pertanyaan berikutnya, anaknya umurnya berapa? Misal 6 tahun. Oke, dana pendidikan anak mana yang mau disiapkan? Maksudnya dana pendidikan si anak ini mau yang mana? Kan 6 tahun, berarti untuk masuk SD kah, untuk masuk SMP kah, untuk masuk SMA kah, S1 kah, S2 kah gitu. Misal dijawab untuk dana kuliahnya atau S1-nya. Maka kita akan tahu, kita punya waktu untuk menyiapkannya selama 12 tahun. Kalau anaknya umurnya 6 tahun. Kuliah itu kan di usia 18 tahun ya, setelah lulus SMA. Maka dia punya waktu untuk menyimpan atau menyisihkan selama 12 tahun. Jika saat ini biaya dari mulai masuk
kuliah sampai lulus di universitas negeri itu adalah 100 jutaan, saat ini nih masuk kuliah nih sampai lulus, karena kan ada yang semesterannya 5 juta, itu kalau negeri ya, kalau negeri 5 juta, 6 juta gitu. Ada juga semesterannya 10 juta ya, kalau 10 juta deh, 4 tahun 40 juta. Terus kok 4 tahun, kalau setahun aja 20 juta, 4 tahun 80 juta. Anggaplah uang buku, uang jajan, uang INA itu jadinya 100 juta, maka kita bisa bilang untuk kuliah di universitas negeri saat ini rata-rata 100 jutaan. Maka 12 tahun kemudian dengan inflasi pendidikan, tadi kan ada tuh diomongin di depan, perlu perencanaan keuangan karena adanya inflasi. Nih, itu inflasi adalah satu kenyataannya. Dengan inflasi pendidikan rata-rata 15 tahun, maka uang yang dibutuhkan dalam waktu 12 tahun yang akan datang di universitas negeri bukan 100 juta lagi, tapi setengah miliar atau 500 jutaan. Nah, dengan kita tahu bahwa uangnya 500 juta, balik lagi. Saya saat ini, waktu financial check up, punya apa? Punya uang 10 juta yang memang nggak dipakai, punya uang 100 juta. Tapi ya udah deh 10 jutanya saya mau alokasiin buat dana pendidikan anak. Nah, start dari yang 10 juta ini, itu dia tuh, dengan tujuan keuangan tuh nanti kita akan berpikir atau kita bisa melihat, menghitung, dan diputuskan mau mencapai 500 juta ini dengan modal yang 10 juta ini, pakai investasi bulanan, pakai investasi tahunan, pakai investasi kalau saya punya project, itu dia. Pentingnya punya tujuan keuangan tercatat. Karena itu yang akan jadi trigger. Kalau kita nggak melakukan itu, kalau kita nggak udah nanti aja, gimana nanti aja, tuh ada banyak ya contoh-contohnya kan yang karena situasi kan memang nggak ini kan, maksudnya yang namanya keadaan kan kita nggak tahu akan selalu lancar, selalu mulus. Seperti sekarang lah masa pandemi kayak gini. Kalau kita nggak persiapkan, kita akan bisa mudah merasa wah habis. Tapi kalau misalnya kita udah persiapkan, kita punya dana darurat, kita ya udah cukup, ya udah dananya ada dan tidak ada kata terlambat. Itu yang paling penting. Nggak ada teman-teman merasa, aduh kita udah terlambat kemarin, nggak ada. Teman-teman masih punya waktu untuk 10, 20, 30 tahun lagi ke depan hidup sehat, 40, 50, bahkan 60 tahun lagi ke depan, yang teman-teman bisa lakukan untuk mengelola keuangan teman-teman dengan lebih baik dan benar-benar mencapai kemapanan, kesejahteraan, dan keuangannya teman-teman. Itu dia contoh-contoh untuk melakukan tujuan keuangan. Boleh nanti di akhir, maksudnya dalam sesi tanya jawab, saya juga akan menyiapkan ininya ya, bagaimana mensimulasikan hitungan-hitungan yang kayak gitu. Karena yang namanya perencanaan keuangan itu memang 1 tambah 1, maksudnya konteksnya itu. Kalau psikologinya ini ranah yang 70% itu saya juga cuma di masalah wealth mindset, padahal psikologi itu banyak sekali ranahnya ya. Jadi gitu, lakukan atau miliki, buat tujuan-tujuan yang teman-teman mau capai, di mana membutuhkan uang untuk mencapainya, list dan gambarkan bagaimana teman-teman mau mencapainya. Itu mind to muscle tuh buat teman-teman untuk akhirnya benar-benar terrealisasi untuk mencapainya. Gitu. Ya, jadi Mbak Anita ada lagi pertanyaan, boleh? Ini dari Pak Rian, bagaimana cara menghitung uang 100 juta tahun 2020? Senilai berapa 100 juta itu di 15 tahun akan datang? Oke, itu namanya pakai, jangan khawatir Mas Rian, karena itu aplikasinya banyak banget. Saya juga dengan senang hati akan sharing untuk Mas Rian tuh, sebenarnya Google aja, namanya kalkulator investasi atau dengan melihat inflation rate gitu ya, inflasi gitu. Jadi kita tinggal masukin Mbak Nita, jumlah uang apa kita. Nama aplikasinya? Aku tulis di chat. Kalkulator investasi. Kalkulator investasi. Oke, ya udah, aku yang ini aku stop share deh ya. Aku stop share, aku buka yang namanya kalkulator investasi itu ini. Ini contohnya. Aku share screen lagi, ini dia. Nah, ini ya. Nih, 100 juta.
uang masuk untuk kuliah ya, uang masuk kuliah nih 100 juta, inflasi 15%. Memang ini ada bahkan banyak pertanyaan, kok 15% sih biaya pendidikan, bukannya sekarang inflasi cuma 2%. Ini adalah long history. Long history itu udah histori jangka panjang. Pada real kenyataannya sendiri, anak saya dari SMA, dari SMP malah ya, dari 6 tahun terakhir itu cuma 8% inflasi pendidikannya. Inflasi biaya pendidikannya itu cuma 8%. Tapi kalau dari saya sampai anak saya kelas 3 SMA itu dari tahun 91, jadi saya SMA kelas 3 itu tahun 91, anak saya tahun 2000 kelas 3 SMA di sekolah yang sama. Di Kebayoran, Sekolah Islam Jakarta. Namanya Al-Azhar Jakarta. Itu SPP saya waktu tahun 91 50.000. Anak saya tahun 2000, dia lulus tahun 2000, sekarang udah kuliah tingkat 1 ya, karena kan lulusnya 99 apa tahun 2000 kok lulusnya. Itu dia ini apa SPP-nya 1.950.000. Nih kita lihat ya, 50.000. 91 ke 2020 berapa tahun ya Mbak Mia ya? 91 ke 2020. 29 tahun. Nih, berarti bukan 15%, ini kan 28. Dia kemarin cuman 1950, 14%. Saya seingat saya sih 14%. Inflasinya 190 kali ya, 190 28 tahun nih. 190 iya. 14% ini adalah real inflation, karena saya benar-benar ingat kan. Teman-teman boleh ingatnya gini, dulu saya waktu kuliah berapa masuknya. Terus sekarang lihat kalau misalnya anak baru masuknya berapa gitu. Itu ngeceknya yang namanya adanya inflasi dana pendidikan. Nah, rata-rata masih 15%. Kalau sekolah-sekolah swasta internasional gitu ya, yang bahasanya internasional kayak gitu, itu malah 20%. Ini udah 14%. Real uang SPP-nya dia dari SMP ke SMA itu 8%. Nah, kita nggak bisa tuh gini, ntar cuma 2%. Nggak, even di Amerika sampai sekarang inflasi pendidikan itu masih tinggi, masih mahal. Maka kita memang perlu berinvestasi. Karena ini udah ada polanya kan gitu loh, ada polanya seperti ini, maka kita perlu berinvestasi. Nih tadi, kalau 100 juta, ini 100.000, 100, 23, itu 100 juta nih ya, terus inflasi pendidikannya 15%. Itu tadi 12 tahun nih, tuh 500 jutaan. Gitu maksudnya. Ini boleh saya share. Ini yang kayak gini nih, ilmu kayak gini, ya waktu itu sih, waktu ikut belajarnya untuk bisa dapat ini baik. Sekarang udah menjadi knowledge yang ini, yang mudah. Nah, yang penting adalah teman-teman bisa menggunakannya. Ini kalau misalnya ngomong nih, 500 juta gitu ya, 12 tahun lagi. Terus apa yang perlu dilakukan? Nih, mau apa? Investasinya bulanan. Diklik nih, investasi bulanan. Sorry, berarti yang investasi bulanan. Targetnya berapa? 500 juta. Mau berapa lama? Kok 50 juta. Mau berapa lama? Maunya jangka waktunya tadi 12 tahun ya. Return-nya berapa? Tadi kan, nah ini kembali nih, return. Kalau nabung berapa sih, Mbak Mia? Kalau tabungan tuh berapa ya return-nya ya, nabung? Paling 2% kali ya bunga tabungan ya. Iya, sekitar segitu ya. 2% kan gitu. Tapi kalau misalnya 2% nih, maka kita mesti nabungnya 3 juta sebulan. Satu anak. Untuk sekolah negeri, nabungnya 3 juta. SPP-nya dia aja mungkin cuma 1 juta. Nabung 3 juta berat bener gitu kan. Makanya kita perlu berinvestasi. Inilah nih knowledge-nya. Nanti ada di langkah kelima, perlu menyiapkan siapa mitra investasi kita. Ya udah, kalau 12 tahun, coba deh tanya. Kalau saya selalu mensuggest-kannya ke produk-produk reksadana campuran atau reksadana pendapatan tetap. Katakanlah di 8%, maka nabungnya cukup 2 juta per bulan. Kalau misalnya reksadana pendapatan tetap, maka nabungnya 1,7. So ya, dibandingkan tadi yang harus nabungnya 3 juta. Lumayan kan? Tapi inilah bagian dari yang kita mesti, kita udah tahu gitu loh ilmunya. Saya pribadi, dulu waktu tahun 2008,
itu dikasih gambaran nih sama perencana keuangan. Saya waktu itu ya menggunakan jasa perencanaan keuangan teman saya Lidwina Hananto dengan teman-temannya gitu ya. Dia hitungin buat saya, itu saya mesti nabungnya 4 juta per bulan untuk dana pendidikan anak-anak. Saya bilang gini, ya Allah, itu bagaimana berapa puluh persen itu dari salary saya untuk cuma buat dana pendidikan anak-anak, nggak bisa. Tapi saya ikhtiarkan, saya lakukan setiap bulan menabung di instrumen yang memang bisa mengejarnya. Nggak bisa, nggak berani, cuman ketabungan nggak berani. Kenapa? Karena saya khawatir kalau ketabungan uangnya benar-benar pasti jadinya segitu, tapi juga pasti nggak ke Uber gitu loh, nggak ke Uber untuk tujuan keuangannya saya gitu, karena nggak selalu, dan kita nggak bisa pastikan bahwa pendapatan kita akan terus eksponensial kan. Yang pasti adalah ketika kita punya pendapatan, kita melakukannya atau kita mengalokasikannya pada tempat-tempat yang benar gitu. Oke. Cukup Jadi jawab ini ya, mudah-mudahan aplikasinya ini udah bisa di boleh ya, saya share ya download nanti ya. Ya, saya tinggal kirim di kelasku kali ya di Ya, itu ya, ya. silakan. Oke. Terus berikutnya ini saya stop share, kita lanjutkan. Semoga menjawab ya Pak Rian ya. Tadi juga Pak Rian menjawab nih 2% gitu. Kayaknya Pak Rian juga udah expert nih Mbak Nita nih. Ini sebenarnya dalam rangka bertanya atau ngetes nih Pak Rian nih. Oke, selanjutnya. Jadi setelah kita setelah kita melakukan tentukan tujuan keuangan, mana yang buat accumulation wealth. Jadi memang di sini ya tujuan keuangan itu di kelas melakukan menentukan goal setting gitu ya. Itu pertama adalah kita pastikan bahwa cash flow kita tuh sehat. Cash flow tuh benar-benar dasarnya, pondasinya. Terus kayak bangun rumah nih, yang lantai dasar apa sih yang perlu disiapkan? Tujuan-tujuan keuangan lantai dasar tuh apa sih? Tujuan-tujuan keuangan lantai dasar itu adalah yang paling dekat sama kita, kelihatan kebutuhannya. Rata-rata semua personal finance is very personal. Jadi nggak semua orang itu harus sama seperti itu. Ini hanya contoh yang generalnya ya. Menentukan tujuan dana pendidikan, menentukan tujuan dana pensiun, dan menentukan dana darurat. Itu tuh secara umum. Nanti ada lagi misalnya mau traveling dan lain sebagainya. Setelah itu pastikan pondasinya bisa kuat dengan supaya bisa naik ke tingkat 2. Pondasi kuatnya ada apa? Hutang dijaga, cash flow-nya bagus. Hutang dijaga, zakatnya bagus, sedekahnya bagus, perpuluhannya bagus. Tuh yang menjadi tonggak untuk dia bisa naik ke lantai 2. Lantai 2 adalah membangun aset produktif. Aset produktif itu apa? Bisa di financial asset, punya deposito, punya obligasi, punya fixed income yang akhirnya secara bulanan bisa memberikan pemasukan lagi atau menjadi cash flow buat kita. Bisa juga ada kontraktan, bisa juga franchise, atau memang bisnis. Yang akhirnya itu bisa menjadi sumber pemasukan lagi, masuk lagi, itu yang akhirnya menunjukkan cash flow-nya makin kuat. Dana pendidikannya beres, terus dana pendidikannya beres, dana pensiunnya beres gitu ya, maka udah tinggal nikmatin aja. Itulah yang akhirnya kita memang menyiapkan kekayaan atau kemapanan kita dengan benar. Jangan lupa itu setelah di lantai 2 kita punya atap-atapnya itu adalah asuransi. Asuransi itu adalah untuk mengcover resiko-resiko yang bisa muncul selama kita lagi membangun wealth creation-nya kita atau membangun kekayaannya kita, financial freedom-nya kita. Gitu, Mbak. Kita lanjut ke langkah berikut. Setelah langkah ketiga, langkah keempat itu adalah budgeting. Nah, ini yang tadi ya udah sempat ditanyain ya. Budgeting. Budgeting itu adalah benar-benar alokasi tadi. Gimana sih lakukannya, perlu detail nggak? Saya pribadi melakukannya itu cuma membagi 4, Mbak. Cuma membagi 4 itu adalah satu, kasih dunia, bahasa saya ya, ini cuma bahasa, tapi teman-teman semoga bisa nangkep maksudnya ya. Investasi dunia, investasi akhirat. Investasi dunia tuh benar-benar yang namanya buat dana pendidikan anak, buat dana pensiun gitu ya, buat cicilan apartemen, investasi di reksadana gitu.
itu adalah investasi dunia. Investasi akhirat itu buat saya itu adalah ngasih orang tua, sedekah, zakat 2,5%, sedekah ke sana ke sini, perpuluhan buat teman-teman yang non muslim kayak gitu. Itu juga memang dilakukan. Dan ini kenapa perlu dicatat? Karena bisa jadi kan dengan pendapatan kita yang berubah, angkanya juga harus berubah loh, bisa naik loh. Kalau ketika kita pendapatannya meningkat, kita atau tadi ya pengeluaran karena kita nih untuk karyawan nih, karena di rumah pengeluarannya menyusut, maka secara prosentase itu perlu ditingkatin loh gitu. Dan itu kita bisa lakukan atau kita bisa action ke sana ketika memang kita bisa melihat pada catatan kita itu gitu. Nah, berikutnya investasi dunia, investasi akhirat, pengeluaran rutin dan pengeluaran pribadi. Kalau utang mungkin alokasiin utang. Misalnya saya alhamdulillah nggak ada tuh utang konsumtif, itu semuanya ada di kartu kredit yang udah langsung dibayar secara tiap bulan lunas. Hutang produktif saat ini belum punya. Kalau punya maka harus dialokasikan tuh. Jadi kalau saya alokasinya tadi 4, mungkin kalau punya hutang jadi 5. Itu aja, segampang itu aja tuh yang namanya budgeting. Tapi memang ketika akhirnya di pengeluaran rutin, ada beberapa yang cukup kompleks sehingga mereka perlu catat. Saya juga secara saya pribadi itu di pengeluaran rutin perlu melihat atau memonitor yang namanya pengeluaran keluarga, pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga sama keluarga kenapa bisa perlu dicatat? Karena kadang-kadang suka bablas ya, namanya pengeluaran rumah keluarga tuh yang tadi tuh ada budget yang memang perlu perlu budget yang dijaga gitu loh. Nah kan pengeluaran keluarga tuh yang misalnya nanti ada kesempatan pengen beli makanan, GoFood gitu. Itu pengeluaran keluarga tuh. Terus pengen dibagi keluarga. Jadi kalau misalnya lewat dari budget, nah itu yang akan membuat saya bulan depannya mengecilkan. Udah ya, kemarin kita bulan lalu udah keluar lebih banyak nih. Jadi bulan ini kita kurangin deh, kita masak-masak di rumah aja deh gitu. Kayak gitu. Kita jangan macam-macam dulu deh. Kemarin kan kamu pada beli sepatu gitu misalnya. Nah itu yang namanya perlu di breakdown lagi, tapi nggak semua orang juga perlu kayak gitu. Ini yang tipsnya aja. Budgeting minimal 4 kalau ada hutang jadi 5. Itu yang perlu dimonitor apakah bisa sejalan, selaras, karena dari situ yang kita bisa lihat kelebihan apa enggak ya gitu. Terus Mbak Nita, ini kebetulan ada tanggapan nih dari Pak Leo memberikan satu ilustrasi bahwa tabungan di Bank Mandiri 0 sampai 1 juta itu 0%. Oke. Di bawah 50 juta 0,25%. Di bawah 500 juta juga sama ya 0,25%, dan di bawah 1 miliar 1%. Belum dipotong biaya admin dan pajak gitu ya. Terus Pak Rian juga menanggapi tabungan prioritas bisa nego, tapi ada limit maksimalnya di atas reguler ya. Terus Mbak Valerie juga nanya nih, investasi tadi kan Mbak Nita nyebutin investasi dunia, investasi akhirat, pengeluaran rutin, terus satu lagi apa ya gitu Mbak? Satu lagi pengeluaran buat pribadi loh Mbak Valerie. Jadi kan pengen dong kalau kita, kalau saya itu namanya belanja bunda budgetnya. Nah di budget belanja bunda tuh ya ada lagi tunjangan kekesalan. Nah kalau misalnya saya belanja yang agak-agak nyeleneh gitu misalnya apalah gitu, parfum karena habis apa gitu. Itu saya pakai budget itu. Jadi memang saya dibajetin aja, ada yang boleh 5%, ada yang boleh 10% gitu. Jadi dengan kita punya perencanaan keuangan, itu tidak membuat kita tuh lebih susah gitu loh. Malah lebih senang kalau kita pengen ketika kita pengen lebih wealthy tadi, lagi balik lagi kepada mindset, membangun mindset untuk rezeki saya mudah dan berlimpah, saya kaya, rezeki ada di mana-mana dan segala mudah. Itu yang membuat kita berdaya dan akhirnya mempunyai action untuk bisa menghasilkan lebih gitu kan. Nah itu ya Mbak Valerie, satunya itu adalah pribadi. Gitu. Oke, ini juga Mbak Roisa menanggapi perawatan rutin, terus Mbak Valerie reward untuk diri sendiri gitu. Ini Bro Jimmy nih, Jimbong, hai baru gabung ya Om Bro Jimmy ya. Oke, nggak terasa loh Mbak Nita, sebentar lagi kita mau berakhir, silakan 5 menit lagi boleh diselesaikan dulu.
Ya, nah di dalam budgeting ini kan berkaitan dengan pengeluaran ya. Itu tadi kalau suka saya ada yang nanya, emang jadi gimana sih polanya? Polanya itu sebetulnya semua orang itu, maksudnya gini, polanya itu tidak ada yang baku. Jadi semua orang aja punya pola masing-masing. Tapi kalau secara umum yang banyak diajarin oleh OJK, banyak ada di literasi literatur yang ada bisa kita cari di Google atau kita dapatkan di mana-mana gitu ya. Itu biasanya investasi itu minimal 10%. Investasi dunia itu minimal 10%. Investasi akhirat boleh aja 10% juga. Bagus ya itu ya. Terus udah gitu giving itu ya, maksudnya social giving, bahasa saya investasi akhirat. Tapi boleh juga dibilang sebagai untuk pengeluaran sosial, untuk pengeluaran giving itu 10%, pengeluaran untuk investasi itu 10% minimal, pengeluaran rutin itu diupayakan maksimal 50%, hutang itu 30%, maksimalnya 30%. Kalau nggak ada bayaran hutang 30%, maka kita bisa menjadi, itu budget itu bisa masuk ke pengeluaran rutin atau bisa masuk ke investasi, gitu. Nih dari Bro Jimmy nih ada investasi kegantengan berapa persen Kak gitu. Pertanyaannya udah ganteng atau belum nih? Kalau udah ganteng biasanya nggak usah banyak-banyak, tapi kalau belum ganteng ini nih yang jadi banyak ya nggak Mbak Nita? Ingat ilmu fisika. Ilmu fisika tuh Mbak Mia bilang gini, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Hasilnya usaha ya. Jika hidup Anda penuh tekanan, jangan-jangan Anda kebanyakan gaya. Nah itu bener banget tuh gitu ya, sesuai isi kata. Malah mungkin nanti Bro Jimmy ada lagi nih tanggapan. Biasanya ada dana laki-laki katanya gitu. Boleh, ada Bro dana Jimmy. suami. Nah itu juga gimana tuh? Boleh. Nih Bro Jimmy Boleh. nanya, mana Jimmy Pastikan. mana? Udah tahu berdua nanyanya oh, yang nggak ada. Gimana sih nih Bro Jimmy? Bro Jimmy ini nih. Nanya selalu yang nggak ada dia. Oke, Mbak Roisa sesuai isi kantong. Oke, gimana? Pastiin Bro Jimmy, uang lelakinya jangan ketahuan sama istrinya, itu pesan saya. Karena istri akan bilang gini, uang suami adalah uang saya adalah uang saya. Gitu ya. Jadi tipsnya, jangan sampai ketahuan istrinya, uang lelakinya. Kalau nggak selesai hidup nol. Terus ada lagi nih, uang kejantanan bisa beda dengan uang kegantengan. Nah, tuh, itu lagi tuh. Ini, oke. Ya selanjutnya Mbak Nita nih ngomongin gini nggak bisa habis nih. Silakan dilanjutkan. Ya. Kita langsung ya. Nih ya teman-teman, di dalam budgeting itu adalah berkaitan dengan pengeluaran. Mantra di dalam pengeluaran nih, ketika mau membelanjakan uang, tanya, ini kebutuhan atau keinginan? Tanya deh. Itu akan membuat kebiasaan kita reaktif, kebiasaan kita impulsif, itu akan bisa tertahan dan membuat kita mikir. Buat kita mikir bahwa ini benar nggak ya suatu kebutuhan? Ini belanja impulsif atau belanja yang memang sudah yang kita inginkan dan sudah kita rencanakan. Ini jajan kaya atau jajan gaya? Kaya atau gaya? Tuh, itu juga akan membantu kita pada roadmap untuk menjadi financial freedom. Ya, terus yang paling penting lagi, langkah pertamanya di dalam budgeting itu adalah prinsipnya sisihkan bukan sisakan. Yuk diomongin sama-sama. Sama-sama ngomongin. Sisihkan bukan sisakan. Gitu, Mbak Mia. Oke, berikutnya terakhir di langkah kelima itu adalah pilih perusahaan atau lembaga sebagai mitra investasi. Karena tadi ya, kita sudah menyiapkan untuk melakukan investasi kan, menabung kan, karena kita udah punya tujuan keuangan, kita udah melakukan financial check up, ada porsi yang kita lebih dari kita, kalau misalnya masih kurang maka kita terus berdayakan sehingga kita memang mengupayakan ada positif pada keuangan kita, dan ketika positif itu kita budgetkan untuk tujuan-tujuan keuangan yang sudah kita poskan, dan berikutnya adalah kita memang memilih mitra investasi atau untuk menyimpan menumbuh kembangkan uang kita, apakah itu bank, apakah itu perusahaan asuransi ataupun perusahaan manajer investasi, bisa saja disimpan. Dan ketika memilih pastikan itu adalah yang menjadi kepercayaan teman-teman, yang menjadi your lifelong investment partner. Itu slogannya sesuai dengan Samuel Asset Management punya program atau punya tagline. Itu adalah iklan tanpa bayar. Oke Mbak Mia, itu sudah selesai materinya saya sampai dengan langkah kelima.
pilih perusahaan atau lembaga investasi sebagai mitra investasi Anda. Oke. Silakan. Nah, Jika ini yang juga mau ada nih masih bertanya. dari Bro Jimmy nih, kayak lah baru bisa gaya gitu ya. Terus bedanya apa sisihkan dengan sisakan? Bro Jimmy nanti dikasih rekamannya ya, supaya bisa menjawab. Jadi kayaknya Bro Jimmy masuk bioskopnya telat nih. Selanjutnya dari Mas Lutfi, efektifkah menyisihkan via arisan gitu? Oke, saya jawab ya. Itu kalau secara value of money enggak. Kecuali kita pastikan setiap arisan itu kita dapat yang pertama. Kalau kita kalau teman-teman benar-benar bisa pastiin, dulu saya waktu belum ngerti yang namanya value of money. Ini kan prinsipnya orang kaya dong. Orang kaya itu dia sangat frugal. Dia punya memang perlu membangun ability frugal. Frugal itu menghargai dan menikmati semua yang kita miliki. Nah, jadi ketika kita punya uang ini sekarang gitu ya, kita bayar sekarang, terus begitu yang namanya arisan itu kan kita akan mendapatkan uang lagi. Kalau kita pastikan kita bisa dapat pertama, itu beruntung kita. Boleh, karena uang yang kita dapat pertama itu, kita bayar 100.000, kita dapatnya 10 juta misalnya, atau kita nabungnya 1 juta, kita dapatnya 50 juta, kan arisan biasanya kan. Nah itu contoh deh tuh ya, tadi yang nabungnya 1 juta, dapatnya 50 juta, karena orangnya banyak. Untuk misalnya 2 tahun atau setahun, karena yang dapat sekaligus banyak gitu misalnya, saya itulah ya. Nah tuh begitu dapat 50 juta ini, kita taruh dulu ke investasi yang 5% aja deposito. Itu bunganya aja udah lumayan. Ketika di tahun ke-12, kalau tahun ke-12 ya di bulan ke-12, kalau orang-orang mah dapatnya benar-benar yang terakhir nih, dia benar-benar cuma dapat 50 juta. Setelah 50 bulan. Logikanya gitu dong ya. Kalau nabungnya 1 juta berarti setelah 50 bulan dia dapatnya 50 juta. Tapi kalau yang dapatnya pertama ditambah 50 bulan itu berapa tahun itu? Dibagi 12 itu hampir 4 tahun ya. 4 tahun itu waduh. Itu kalau di reksadana saham kalau lagi naik return 15%, bisa dihitung itu bisa-bisa nilai uangnya jadi 75 juta gitu. Jadi benar-benar arisan itu adalah ajang silaturahmi, bukan ajang buat berinvestasi. Biasanya yang menggunakan arisan untuk menyisihkan uangnya perlu dicek tuh apa yang membuat secara psikologis tidak percaya kepada lembaga keuangan, apa yang menjadi hambatan itu bagian dari di wealth mindset. Gitu Mbak Nia. Mudah-mudahan menjawab. Ke mute. Ya biasanya pengalaman nih Mbak Nita, kalau kita ikut arisan sebenarnya bukan investasi, yang ada malah tekor ke sohor. Ya, udah dapat terus traktir, ujung-ujungnya juga nggak ini juga, malah yang ada tekor. Pengalaman sih ya, pastinya juga bukan pengalaman yang pas Lutfi ya. Oke, ada lagi sahabat kelasku yang ingin bertanya atau mungkin langsung aja diskusi sama Mbak Nita, silakan. Ya, atau mungkin tuliskan di chat. Jadi kalau mau yang berinvestasi atau arisan emas boleh. Arisan emas tuh soal emasnya sama-sama dapat 10 gram misalnya, sama-sama dapat 5 gram atau dapat 25 gram, tapi bayarnya yang beda-beda. Biasanya gitu ya, bayar beda-beda. Kalau bulan ini lagi harga emasnya per gramnya 980.000 ya berarti bayarnya berapa. Ntar kalau bulan berikutnya naik atau turun bayarnya berapa. Nah gitu. Arisan yang cukup efektif yang berupa investasi itu boleh arisan emas. Gitu. Oke. Siap, semoga menjawab sahabat kelasku arisan emas gitu ya. Tapi pertanyaannya Mas Jawa atau Mas apa gitu enggak ya? Mas Jimbong boleh. Oke, ada lagi sahabat kelasku yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang mau bertanya, mungkin ini rusuh mau tanya dong, silakan Mas Jimbong nih tanya-tanya, silakan saya langsung kasih kesempatan gitu Mas Jimbong. Tapi tanyaannya yang ini ya, yang normal, jangan yang abnormal. Jadi Indomie dong. Biaya perawatan Mbak Mia dan Mbak Anita berapa persen? Yang jelas kita nggak ada biaya jantanan dan kegantengan ya. Udah dijawab. Bijang banget. Oke. Ya mungkin ada closing statement Mbak Anita, nggak terasa kita sudah akhir acara kita. Silakan. Silakan Mas Rian kalau ada yang mau bertanya. Kok cepet amat? Iya.
Mas Jimmy kan dari jam 8. Silakan Mas Rian kalau mau bertanya. Mau bertanya via chat atau unmute, silakan di unmute. Bisa langsung kah? Semoga bisa ya. Ya, silakan di unmute. Langsung ngobrol kita. Kok nggak bisa? Mungkin bisa dibantu sama hostnya. Sudah. Bisa. Mau tanya, Coach. Ya, Mas Rian. Ya, silakan. Itu tadi ada juga misalnya kita beli barang itu untuk menentukan bahwa ini kita itu investasi. Contohnya seperti Uya-Kuya gitu ya. Dia bisa tampil tapi sebenarnya dia tuh investasi. Itu kita cara pilihannya tuh apa? Kita bisa tahu bahwa sebenarnya itu bisa untuk kita style gitu ya, menambah style kita, tetapi sebenarnya itu investasi. Itu caranya gimana gitu. Caranya, Yang kedua untuk masalah emas yang sekarang ini yang lagi selalu naik, sebenarnya itu dia returnnya itu kita hitung berapa gitu, karena kalau kita pilihannya adalah LM ya, di luar perhiasan itu kan nanti ada biaya produksi segala macam. LM itu kan lebih mudah. Itu kedua. Terus yang ketiga, hedging emas itu gimana sih bagi kita gitu? Boleh nggak kita bisnis itu pakai kita hedging itu? Oke ya. Ada 2 pertanyaan. Ya, yang pertama tadi pertanyaannya bagaimana kita kayak Uya gitu ya, dia belanja terus udah gitu itu ternyata buat investasi. Gampang, nanyanya gini, ini kalau saya beli barang ini nih, ini bisa mendatangkan benefit nggak buat saya? Pertanyaannya cuma itu doang. Ini kalau saya beli barang ini nih, memberikan benefit nggak buat saya? Memberikan value nggak buat saya? Karena tadi ya, wealth mindset kita itu adalah kita memiliki berdaya atau memiliki value. Jadi kalau misalnya kita beli handphone, kita beli kamera, dan kita tahu bahwa handphone atau kamera itu bisa mendatangkan keuangan buat kita karena kita memang senang jadi content creator, kita mau aktif di sosmed, akhirnya bisa mendatangkan pembayaran. Nah itu oke gitu loh. Jangan kayak teman saya ada beli handphone tuh nggak buat apa? Buat kalau ngaca jeng gitu. Ini buat kalau ngaca capek gue gitu ya. Gak apa itu keputusan dia itu inilah ya. Jadi kayak gitu ya pertanyaannya, ketika beli barang benefit nggak buat saya? Benefit macam-macam. Kadang kalau ada untuk yang buat kerja kan gaji, berarti itu ya kan gitu. Ada juga yang memang akhirnya bisa mendatangkan pemasukan. Itu aja sih Mas Rian. Just melakukan pertanyaan itu. Dan yang kedua emas. Emas itu perhitungannya di kami di 5 tahun terakhir ini, emas itu adalah investasi yang paling tinggi dibandingkan investasi di reksadana saham ataupun di deposito atau obligasi gitu ya. Jadi kan udahlah obligasi deposito mah ketahuan lah gitu ya. Tapi 5 tahun terakhir si obligasi itu yang paling lebih baik daripada saham, reksadana saham. Emas lebih tinggi. Itu 5 tahun terakhir. Tapi kalau ngomongin 15 tahun terakhir, enggak. Reksadana saham tetap lebih tinggi daripada kenaikan harga emas. Kenapa sih harga emas ini dalam 5 tahun terakhir ini naik? Itu karena memang lagi terjadi yang namanya kontraksi di ekonomi. Jadi ekonomi kalau terjadi kontraksi udah pasti emas itu harga naik. Itu juga terjadi sama waktu tahun 2008. 2008 krisis, subprime mortgage itu dari 2008, 2010 itu udah sampai 2011 itu emas malah naiknya sampai 100%. Memang begitu, tapi akhirnya di tahun 2016 lah ya, dari 15 kali ya, atau dari 2014 itu emas harganya nggak naik-naik. Nggak naik-naik itu harganya di 400.000, ya 430, 490, 400 turun lagi 430, naik-naik di 2018 emas ketika terjadi koreksi lagi. Gitu sampai sekarang karena resesinya terjadi kontraksi ekonominya diperparah dengan kondisi yang namanya pandemi. Gitu, Mas. Tadi kayaknya saya ada pertanyaan deh Mbak Mia mengenai reksadana gitu. Maksudnya returnnya, Kos, kita
Oh ya, returnnya itu tadi. Jadi si emas itu 5 tahun terakhir itu rata-ratanya kalau nggak salah 13% kali ya, 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir sekitar 10 sampai 13% rata-rata. Kalau misalnya ngomongin rata-ratanya 5 itu dalam 10 tahun 100% tuh uang kita. Kalau kita taruh kita punya emas 10 juta dalam 10 tahun tuh nilainya kita setara punya 20 juta, atau kita punya 10 gram kita setara punya 20 gram gitu kalau misalnya dijual gitu, kurang Jadi lebih gitu. bagus juga gitu, walaupun harga emas sekarang lagi naik tetap kita beli gitu. Kalau sekarang harganya lagi naik ya jangan. Konsep berinvestasi itu memang belilah barang bagus di harga murah. Jadi kalau sekarang lagi emas emang bagus terus lagi harganya mahal, yang nggak tepat. Itu prinsip saya ya. Maksudnya saya sih menghindari membeli emas karena memang harganya lagi tinggi. Kalau saya ada kebutuhan, saya boleh menjual emas saya di masa sekarang. Itulah perlunya alokasi aset atau diversifikasi investasi. Kayak gitu, Mas. Belilah, berinvestasilah pada barang-barang atau pada keuangan yang memang lagi harganya murah. Salah satu contohnya adalah boleh aja ke reksadana saham. Tapi dengan tujuan balik lagi ya, nggak boleh itu cuma 3-4 tahun. Kalau 3-4 tahun ya memang di emas juga nggak disaranin 3-4 tahun. 3-4 tahun itu baru 3-4 tahun terakhir ini aja emas naik. Kalau belinya sekarang ke 3 tahun ke depan belum tentu, bisa jadi malah bisa jadi malah stagnan atau turun, bisa. Karena possibility turun itu pernah terjadi. Dari 2014 ke 2018 tuh harga emas negatif 5%. Gitu. Yang ketiga ya. Yang ketiga hedging. Oh, saya nggak melakukan itu jadi kurang paham, mohon maaf. Oh jadi gitu ya. Itu kayaknya kalau kita ngelihat dari investasinya Parian juga dari keren tuh, kacamatanya, jam tangannya, handphonenya, gagal fokus ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari Ibu Farida Nur Yulianti. Reksadana campuran dan pendapatan tetap 5 tahun atau 10 tahun. Misal ingin ngumpulin 100 juta, lewat bank apa dan bagaimana? Oke, berarti ini tadi kita sharing screen lagi yang ini aja. Mau 100 juta itu kan? Selama tadi berapa tahun, Mbak? 10 tahun lah ya, kita ngambil 10 tahun ya. Atau 10 tahun. Kita ngambil yang 10 tahun aja. 10 tahun mau 500 juta, mau 100 juta kalau bisa berinvestasi di produk yang 10%. Tapi agak secara pengalaman saya di industri keuangan nih, ini pengalaman ya secara di industri keuangan, untuk constantly 10% ini itu perlu punya knowledge trading kayak gitu-gitu. Tapi sebetulnya kalau investasi itu kan nggak begitu ya. Maksudnya apalagi kita bukan orang berinvestasi. Tapi kalau memang mau boleh ya. 10% possibility nggak ada investasi bisa. Tapi teman-teman perlu benar-benar punya knowledge yang lebih dan serius untuk mencapainya. Maka kalau misalnya mau 100 juta 10 tahun dengan return dapat mencari produk yang 10%, per bulannya cuma nabung 400 ribuan. Tapi secara normal itu di 7%. 7% ini udah tutup mata, nabung aja 570 ribuan, 575 ribu lah ya buletin, di reksadana pendapatan tetap. Ini real, reksadananya Samuel Asset Management yang namanya Samsukuk Syariah Sejahtera, itu return per tahunnya rata-rata 7,5% dan itu sudah berlangsung dari tahun 2010. Berarti ke sini 2020 ya, 10 tahun sudah punya pengalaman dalam 10 tahun, dan returnnya yaitu di atas 7%. Maka cukup nabungnya 500 ribuan, 574 ribu, uang bisa 100 juta tercapai. Kalau cuma 5 tahun, nih nabungnya 1,3 juta. 1,3 juta, dan saya nggak suggest semuanya taruh di reksadana. Ya reksadana pendapatan tetap sih masih oke. Tapi kalau mau yang lebih aman sih di reksadana pasar uang itu 1,4. Nabung di reksadana pasar uang itu 1,4 jutaan itu bisa tercapai itu uang 100 juta. Kalau di tabungan lihat 2% tadi Mas Pak Leo bilang berapa? Itu kalau 1 miliar kan? Kalau yang cuman ratusan ribu berapa tuh? Nggak sampai kali 1% lah. 1% ya. Kalau 1% tuh 1,6, 200 ribu loh selisihnya. 200 ribu kan tiap bulan kalau selama 5 tahun lumayan gitu. Itu adalah frugal. Ketika kita melihat bahwa 200 ribu tuh sesuatu tuh
Terus kita yang bilang, ya udahlah saya lebih baik belajar lebih dalam terhadap produk-produk keuangan yang lebih inovatif dibanding tabungan, itu yang bisa mendekatkan saya pada keuangan saya. Karena kan 200.000 itu uang saya juga. Nah itu adalah frugal, itu adalah sikap frugal kita gitu ya, state frugal kita gitu ya. Siap. Terus ada lagi ini mudah-mudahan tanggapan terakhir ya sahabat kelasku semuanya dari Mbak Valerie lagi, bahwa Mas dari 2010 sampai 2018 tuh nggak gerak, baru naik pas pandemi saham saat ini begitu. Ya, betul dan memang itu yang terjadi pada emas, baru akan bergejolak harganya ketika terjadi krisis. Jadi itu 2008, 97 itu yang membuat harga emas naik. Oke. Siap Mbak Dita, nggak terasa waktu kita sudah selesai. Mungkin sahabat kelasku yang ingin tahu banyak lebih detail tentang keuangan bisa nanti beli kelasnya Mbak Nita di kelasku gitu ya, yang akan launching di tanggal berapa? Ada yang masih ingat tanggal 10/10/2020. Pastikan sahabat kelasku nanti bergabung karena nantinya di tanggal 10/10/2020 itu akan banyak door prize dan juga ada kegiatan yang sangat mengedukasi kita semua ya selama 24 jam. Boleh Mbak Nita closing statement-nya? Oke teman-teman, lakukan perencanaan keuangan, tetapkan tujuan, karena dengan kita semua, teman-teman semua melakukan perencanaan keuangan, maka teman-teman tidak hanya mensejahterakan diri dan keluarga teman-teman, tapi teman-teman juga mensejahterakan orang-orang yang ada di sekeliling teman-teman. Oke, terima kasih, selamat malam. Terima kasih Mbak Rita. Kalau saya rangkumannya begini, Mbak Rita, rangkumannya kan kita nih eranya PSBB ya, sahabat kelasku. Eranya PSBB ini adalah penghasilan kita sudah babak belur, gitu ya. Terus juga penghasilan sedikit banyak belanja. Setuju nggak sih? Boleh nggak sekarang kita ulang lagi dengan tadi mantranya Mbak Nita? Ada mantra. Kita mulai lagi rezeki. Udah mau closing statement. Andi nggak usah nanya-nanya lah Andi. Kamu ketawa doang. Boleh sahabat kelasku kita ulang lagi tadi doanya Mbak Nita. Doanya Mbak Dita kita ulang lagi, rezeki mudah. Rezeki mudah. Rezeki ada di mana-mana. Rezeki ada di mana-mana. Rezeki mudah berlimpah. Rezeki saya mudah dan berlimpah. Amin. Dan pastikan akhirnya kita semua jadi PSBB lagi, penghasilan selalu melimpah dan banyak berinvestasi. Demikian dari saya, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andi mau nanya apa Mas Andi? Silakan Mas Andi. Kasih bonus toh. Andi, bonus nggak lo? Ya iyalah mau. Ambil sepeda. Nggak, untuk pengeluaran kontrakan berapa persen, untuk makan berapa persen, terus untuk kesehatan berapa persen, untuk liburan berapa persen, dan untuk tabungan berapa persen. Sedangkan gaji saya cuma 3 juta hari ini. Berarti naikin gaji lo. Jangan nanya berapa persennya, naikin gajinya. Iya, jadi kalau dari Mas Andi dapat 3 juta, lihat dulu pengeluaran rutinnya itu akhirnya keluarin uang berapa. Itu aja. Terus udah gitu ketika pengeluaran rutin yang ngeluarin berapa, pengeluaran rutin itu kan biaya hidup nih. Dari biaya hidup itu sisanya berapa, utama pertama di luar sedekah buat investasi dulu. Mbak Nita boleh, aku lupa sebelum kita berpisah, lupa foto bersama nih gara-gara Jimbong, jadi itu Mr. Jimbong boleh fotoin kita nggak Mr. Jimbong? Kok gue yang disalahin, kurang ajar. Bukan, lo kan kameranya oke. Enggak, gue pakai laptop aja 1, 2, 3. Karena gue udah kinclong gini nih Mbak Nita nih. Bentar, gue ini dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang kedua nggak ada orang ya. Biarin lah. Ayo, 1, 2, 3. Itu Andi bukunya siapa? Emang bukunya Nita itu? Lu pajang-pajang. Oke. Makasih Bro Jimbong. Terima kasih banyak Pak Nasir. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Mas Leo, Mbak Maria, Mbak Valerie, Mas Dwi, Mas Dwi atau Mbak Dwi nih. Mbak Roisa, terima kasih banyak. Pak Rian, terima kasih pertanyaannya. Mbak Farida, terima kasih banyak.
Mbak Dia, Pak Hardianto Chandra, Mbak Natalina, Mbak Dit, Pak Hendra, Mbak Mira. Terima kasih banyak. Mas Andi, terima kasih. Udah, masih 11.